Oke, selamat datang kembali di channel saya, Tambah Budi Arsana. Jadi, seperti biasa, kalau sudah setup seperti ini, berarti kita akan unboxing produk-produk perintilan kesukaan saya yang masih ada hubungannya dengan dunia fotografi dan videografi. Oke, barang apa yang akan saya unboxing hari ini? Mari kita mulai saja. Tada! Inilah produk-produk yang akan kita buka satu persatu. Banyak sekali ya. Ini beberapa ada produk dari Small Rig, kemudian ada DJI, ada Ulanzi, ada Rode tentunya, dan ada brand lain juga. Oke, yang ini udah kebuka. Ini udah nggak ada boxnya, atau entah kemana. Yang jelas baru datang udah langsung dibuang aja nih boxnya. Oke, ini Small Rig side handle. Kemudian ini ada Small Rig HDMI to HDMI ya, full ya. Oke, kita mulai dari mana dulu nih? Oke, dari produk ini dulu deh. Falcam. Jadi ini sistem quick release yang cakep banget dari Ulanzi. Oke, ini dia produknya ya. Nah, quick release-nya cakep banget. Ini benda kecil-kecil begini nih sangat berfungsi banget. Jadi di dalam pembeliannya itu sebenarnya dapat ini, dapat Allen key, kemudian bukan Allen key sih, iya Allen key, kemudian ada baut juga, ada baut kecil untuk spare. Jadi dalamnya ada baut kecil-kecil begini, jadi kalau misalnya lepas, jadi udah ada penggantinya ya. Oke, bentuknya square gini cakep banget, packagingnya juga cakep banget. Terus di dalam pembeliannya juga ternyata dapat ini loh sebenarnya, yang saya jadikan kalung ini ujungnya, kan ini berfungsi banget. Nah, nggak mungkin hilang kalau dibawa terus. Kemudian selanjutnya ada DJI mic adapter. Nah, ini berfungsi. Kita akan pasang nanti di Sony A74-nya. Dan tidak perlu pakai kabel-kabel lagi. Totally wireless kalau pakai ini udah. Ini untuk A74 saya. A74. Jadi kan ternyata ada isu overheat ya. Tidak masalah. Sekarang kita pakai ini. Jadi dalam box pembeliannya dapat kabel USB A to USB C, kemudian ada kitab petunjuk pemakaian dan udah itu doang. Oke, kita singkirkan dulu. Ini kecil banget ya. Ini kecil banget. Terus dia udah ada USB-C untuk power supply-nya. Kemudian tinggal pencet. Oke, jadi ada dua kecepatan ya. 1 dan 2. Kemudian di belakangnya ini ada. Nah, jadi di dalamnya ini ada, di bawahnya ini ada kayak lubang kecil gitu untuk mendeteksi suhu. Jadi kalau misalnya kita deketin nih ke tangan nih, dia udah otomatis mendeteksi 29 derajat. Oke, coba yang suhu yang lebih dingin, mungkin yang black nih, 25 derajat. Kita cocokin ke. Oke lah, jadi ini kecepatan 1. Oh, anginnya ke sini. Lumayan juga suaranya. Oke, ini saya deketin ke mic ya. Ini kecepatan 2. 0. Ini 1. Ini 2. Kenceng loh. Kenceng juga ini. Tentu ada mic ya. Ini bukan unboxing lagi karena ini saya belinya second. Harga barunya sekitar 1.3 atau 1.4 ya. Atau 1.5 mungkin. Saya kurang tahu, tapi saya dapat second yang dengan kondisi masih bagus banget. Ada foamnya, kemudian ada shock absorbernya, kemudian ada unit mic-nya sendiri. Oke. Singkirkan dulu. Nah,
Ini mic ini cakep banget. Udah ada USB-C-nya, jadi bisa langsung dipakai di PC atau laptop, tinggal colok pakai kabelnya. Sudah langsung bisa digunakan. Nggak perlu ribet. Dan ukurannya kecil. Oke, ini video mic Go 2. Oke, kita rakit dulu. Second dapatnya di harga 800.000. Mantap ya. Mantap. Kemudian selanjutnya ada small rig wrist wrap. Ini buat kita pasang di cage nanti. Kemudian ada small rig top handle. Ini cakep ya. Top handle pun ada beberapa tipe ya. Saya pilih yang NATO. Jadi quick release, cepat banget pasang tutupnya. Nanti saya tunjukin gimana setelah kita pasang untuk Sony A74. Next, yang tentu saja untuk yang selanjutnya adalah ini, yang bikin Sony A74 makin ganteng. Wow. Cage. Small rig cage. Next. Nah, small rig cage sudah. Oke, kita ke lampu dulu. Ini satu tutupnya hilang. Ulanzi LED light yang compact banget. Saya suka banget ini, ukurannya kecil banget. Jadi dalam unit pembeliannya kita dapat kabel USB A to USB C, kemudian ada ini buat hotsu, mungkin dipasang di sini. Kita pasang di bawahnya ada screw. Kemudian untuk powernya itu pakai USB-C. Handy banget pokoknya. Segala macam USB-C powered. Oke, yang selanjutnya. Ini sudah. Oh ya, lampunya kita tes dulu ya. Wow, mantap banget. Jadi side light aja nih. Oke, kita pasang aja langsung ya. Kemudian kita satunya adalah wah, ini nyetingnya gampang banget. Ini ada banyak mode ya. Di sini ada Scene 20, HSI Fast. Jadi dia lampunya ganti-ganti gitu warnanya. Cepat ganti-gantinya. Kemudian kita ganti mode. Ada tombol mode di sini. HSI Slow. Oke, ini yang slow. Kemudian Blue Flash. Ya kayak kedip-kedip warna biru gitu aja sih. Oke. Kemudian Green Flash, ya sama kayak tadi modenya flash doang. Kedip-kedip doang. Warna biru, kemudian ini Red Flash. Main buat nambah-nambah efek ya. Cakep loh. Terang. Selanjutnya. Ngomong kemarin saya beli A74, sekarang saya butuh travel charger yang menggunakan USB-C. Ini saya dapat dari brand Lano. Brandnya Lano, packagingnya cakep banget loh. Mantap sekali. Nggak tahu ini produk mana ya. China sudah pasti sih ya. Di dalamnya kayak ada diorama gitu. Ada diorama. Ada gambarnya. Ada gambarnya kayak festival gitu. Oke. Dalam box pembeliannya kita dapat USB-C to USB-C. Ada brandnya Lano. Bener cara bacanya ya, Lano. Lano atau apakah? Kurang paham. Kemudian satu lagi ada pouchnya guys. Dapat pouch dong. Oh, ada lanyard juga. Ada pouch. Oke. Kita keluarkan saja ini. Sip, packaging keren. Nah, ini unitnya. Jeng. Oke. Travel charger. Alright. Design for cameras. Bentuknya kayak kamera loh. Bentuknya kayak kamera ini.
sumpah cakep banget ini. Jadi ini untuk Lano for Sony NP-FZ 100, NP-FZ 100. Ini nanti kita pasang coba baterai Sony A74 ya. Oh ya, satu lagi saya tambahin nih. Dia bisa nampung 2 baterai, ngecas 2 baterai sekaligus, terus bisa ngecek masih ada berapa persen kapasitas baterai yang tersisa. Kemudian ada tambahan slot penyimpanan kartu memori. Nah, ini penting banget ya. Jadi buat kalian yang suka lupa, jadi di sini tetap siapkan satu memori buat backup cadangan kalau misalnya nggak ada. Oke, kita lanyardnya nanti kita pasang di sini. Cakep loh ini. Oke, ini pouchnya. Gila. Mantap bener. Pouchnya motif-motif carbon fiber gitu dengan brand Lano. Mantap. Oke, produk selanjutnya yang terakhir di meja ini. Ini nggak ada mereknya ini, sumpah. Ini adalah cage juga, cage sekaligus power supply untuk rig kamera A74. Oke, dalam boxnya nanti kita lihat. Oke, ada Arca Swiss plate ya kayaknya ini. Oke, ada plate ininya, kemudian dapat dummy baterai buat NP-FZ 100, kemudian dapat stiker, kemudian ada manual book tapi bahasa planet, saya tidak mengerti. Kemudian ada kabel USB A atau USB-C, kualitasnya biasa aja. Kemudian dapat plat lagi. Alright. Oke. Dan tentu saja unitnya. Main berat loh ini. Kita lihat ini apa sih sebenarnya. Jadi ini adalah power supply. Kalau biasanya kan bikin rig kamera untuk video itu kan pakai V-mount baterai, digendong lah sama kameranya. Nah ini udah dibuatin, sebenarnya ini baterai juga. Wah, dia udah built-in kipas untuk A74. Dia bisa dekat banget sama bagian belakang yang sering panas. Oke, di sini ada LCD display untuk kapasitas baterai, memperlihatkan kapasitas baterai. Kemudian ada USB-C power delivery. Kemudian ada USB A1, kemudian ada 2 port DC output, power output DC 12 volt ya. DC 8 volt. 8,4 volt, USB-C-nya 20 volt, power delivery, kemudian ada tombol untuk on off kipasnya. Nah. Oke, ini untuk on. Ini 1 putaran. Wah, harusnya tadi nggak usah beli ini ya. Ini udah ada guys, ini udah ada. Sama ini 2 kecepatan juga. Kencang, jangan-jangan ukuran kipasnya juga sama. Nggak ada yang lebih kecil sedikit ini. Tapi menjanjikan sekali nih. Oke. Nah, dalam pembeliannya itu kita dapat yang ini. Arca Swiss plate, kemudian ini kita pasang. Baiklah, mari kita coba rakit si Sony A74-nya menggunakan ini. Seperti apa jadinya? Oke. Seperti janji saya tadi, mari kita coba rakit dulu. Yes.
Cakep ya. Segini udah cakep loh. Oke, kita buka screen-nya dulu, lupa. Agak keras, kita kendorin dulu. Ini hati-hati ya pada saat sliding. Pada saat slidingnya hati-hati banget supaya LCD-nya nggak kegesek. Nah, ini loh. Sistem ini bagusnya adalah LCD-nya langsung nempel gini aja di sini. Oke, kita kencengin dulu. Supaya dia bisa berdiri tegak. Oke, dah. Oke, sekarang kita pasang side handle. Side handle ini udah ada Allen key juga yang magnetic. Handy banget ya. Side handle kita pasang di sini. Sekarang kita pasang. Pasang ini nih. Kita pasang. Tantangan kalian. Jika kurang pas, tinggal tarik lagi. Enak ya. Enak banget ini. Beratnya pas. Oke. Tinggal kita setting di HDMI. Nah, berhubung di sini sudah ada kipasnya, jadi ini nggak kepake kalau setupnya seperti ini. Tapi kalau setup simple, cuma pasang di tripod doang, ini kan lumayan cepet panas nih kalau untuk video. Tinggal sliding aja di belakang. Ya, ini kalau posisi kayak gini, berarti si DJI mic adapternya pas banget. Pas banget. Nah, cakep loh ini. Oke, sudah begitu. Kemudian ini kita pasang monitor. Monitornya tinggal dipasang. Dah, tinggal colok. Tinggal kita hidupkan tes. Running on NTSC. Look at that. Ganteng sekali, minimalis. Minimalis ya. Nah, ini kayak front heavy ke depan sih. Tapi nanti begitu saya udah punya kabel DC-nya, jadi si monitor ini nggak perlu lagi pakai baterai yang super berat ini. Cukup kabel tarik ke sini, karena di sini kapasitasnya 15.000 mAh. Jadi bisa untuk power supply sih. Kamera itu sendiri, power supply untuk si monitor ini juga sekaligus, dan kalau ada perlu aksesoris lain yang perlu di power juga bisa dari sini. Ini nggak punya power bank ya, nggak perlu pakai V-mount baterai lagi, karena ini udah LCD jadi aman, udah ada tempatnya pula. Wah, cakep, cakep ini, cakep. Oke. Demikianlah oke ya. Sebenarnya saya perlu unboxing satu lagi sih. Ini kan berat nih baterai nih, kita ganti aja deh. NP berat. Kemudian nah, sudah beli menggantinya pakai baterai yang sejenis, cuma yang kapasitas lebih kecil ya. Ini mereknya Takara. Enaknya adalah
ada USB outnya, jadi bisa dipakai power bank juga. Kemudian untuk ngecasnya sudah bisa pakai USB-C, USB Type C. Jadi kalau ini kita bandingkan, ini kita harus bawa chargernya nih. Kita harus bawa chargernya yang khusus ini. Kalau ini handy banget. Kita bawa chargernya ataupun enggak, kita bisa tetap charge pakai 5 volt USB Type C. Dan ini ringan. Kemudian dia ada indikator baterainya. Ada cek. Ada 4 bar gitu. Cakep ya, produk-produk baru sekarang tuh lumayan membantu banget. Nah, lebih ringan. Jauh lebih ringan. Baiklah, sekian untuk unboxing kali ini. Bagaimana menurut kalian? Silakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Bye guys.